di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya rancangan serta rencanamu adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Oke, saya ngajak Anda untuk melihat sebuah cerita di dalam buku 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-8. Ini menceritakan tentang bangsa Israel yang menghendaki seorang raja. Diceritakan bagaimana Samuel setelah dia menjadi tua, pada saat itu bangsa Israel menghendaki seorang raja, gantinya imam atau gantinya hakim-hakim seperti yang sebelumnya terjadi. Kita ketahui, bangsa Israel sejak dia dikeluarkan dari tanah penjajahan di Mesir, mereka tidak seperti bangsa-bangsa yang lain, di mana bangsa yang lain memiliki raja yang harus mengontrol mereka, yang harus memberitahukan mereka apa yang harus mereka lakukan. Mari kita baca ceritanya. Dalam 1 Samuel 8 dikatakan, di ayat yang pertama dikatakan setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang-orang Israel. Jadi apa yang terjadi? Anak-anak dari Samuel diangkat menjadi hakim. Tapi bagaimana kehidupan dari anak-anak Samuel? Mari kita perhatikan. Nah, ayat yang ketiga dikatakan anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa anak-anak dari Samuel hidup dengan cara yang berbeda dengan Samuel. Apa yang berbeda seperti apa? Kita lihat. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi kita lihat di sini, kehidupan dari anak-anak Samuel sangat berbeda dengan Samuel. Anak-anak dari Samuel dikatakan mereka tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba atau mengejar keuntungan. Mereka menerima suap dan juga memutarbalikkan keadilan. Wah, saat saya membaca cerita ini, saya teringat akan kondisi yang sedang terjadi pada zaman sekarang ini. Hampir semua orang di zaman ini sering kali memutarbalikkan keadilan. Tidak ada yang bisa kita nilai sebagai sesuatu yang jujur, sangat jarang sekali. Bahkan di dalam meja pengadilan sekalipun, kebenaran bisa dibayar dengan uang. Dan juga dikatakan anak-anak dari Samuel mereka mengejar laba, mengejar keuntungan. Bukankah ini adalah satu hal yang selalu ditanamkan di dalam setiap pintu pendidikan yang ada di atas bumi ini? Bahwa setiap orang setelah mereka lulus dari sekolah, mereka bekerja, tujuannya satu, untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal yang sama terjadi dari nasib. Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan dari anak-anak Samuel. Mereka mengejar laba, mengejar keuntungan. Mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sangat menyedihkan, bukan? Seorang imam yang kehidupannya sangat dekat dengan Tuhan, yang sebelumnya Tuhan bisa berbicara langsung kepadanya, akan tetapi kehidupan dari anaknya sangat berbeda dengan dia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita atau bahkan anak-anak kita, mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Atau justru hal yang sama terjadi seperti anak-anak dari Samuel. Ayahnya setia dalam pelayanan. Ayahnya fokus dan selalu mengejar keadilan, mengejar kebaikan, menolong orang lain. Akan tetapi anak-anaknya tidak melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan lupa, anak-anak yang diberikan oleh Tuhan itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan baik. Itulah sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua, agar kita dapat mendidik mereka, melatih mereka. Karena pada suatu saat nanti Tuhan akan menanyakan pertanyaan itu kepada kita. Di manakah anak-anak yang aku titipkan kepadamu? Jika ini juga adalah pergumulan Anda, kegelisahan hati Anda, yang merindukan agar anak-anak kita selalu hidup di dalam kebenaran, inilah juga yang menjadi doa dan harapan dari Samuel. Mari kita lanjutkan ceritanya. Karena bangsa Israel melihat anak-anak dari Samuel tidak hidup sesuai dengan kehidupan ayahnya,
Oleh karena itu, di ayat yang kelima dikatakan, kita buka 1 Samuel 8 ayat yang kelima, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Israel menghendaki seorang raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Sangat menarik. Bukankah ini sering kali terjadi? Kita sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya hidup seturut dengan kehendak dari Tuhan. Di saat kita melihat orang-orang yang ada di dunia menginginkan sesuatu atau memiliki sesuatu, kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak seharusnya menjadi sama dengan dunia. Apa yang diinginkan dunia bukanlah segala sesuatu yang harus diinginkan oleh anak-anak Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menghidupkan prinsip-prinsip kebenaran, sehingga apapun yang dilakukan oleh dunia, kejahatan apapun yang mereka lakukan, kita tidak seharusnya menjadi sama seperti dunia. Mari kita lihat di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Kita kembali melihat apa yang dilakukan oleh Samuel di saat hatinya kesal, di saat dia marah, di saat dia kesal, sedih, bingung, dia berdoa. Ini adalah satu tips yang sangat luar biasa bagi kita. Apabila seseorang membuat hati kita kesal, membuat kita sedih, membuat kita marah, satu hal yang harus kita ingat, satu hal yang harus kita lakukan, berdoa kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Samuel. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Di saat Samuel bersedih, dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan apa? Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Anda bisa bayangkan betapa sedihnya hati dari Tuhan kita. Seharusnya Tuhanlah sendiri yang menjadi raja atas bangsa Israel. Harusnya Tuhan yang memberitahukan, yang memerintah, yang memberitahukan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi bangsa Israel menolak Tuhan. Bangsa Israel menolak raja yang adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan sudah menjadi raja di dalam kehidupan kita? Apakah dia hanya menjadi juru selamat bagi kita yang menebus dosa-dosa kita, tapi kita menolak dia untuk menjadi raja? Jangan lupa, seorang raja bertugas untuk memerintahkan segala sesuatu. Seorang rajalah yang memberitahukan apa yang harus bangsanya lakukan. Bagaimana dengan kita? Di saat kita membaca firman Tuhan dan kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan terbaik di dalam kehidupan kita, apakah kita akan katakan, tidak, saya punya rencana saya sendiri. Di saat Tuhan katakan, janganlah memiliki istri lebih dari satu. Kita tahu banyak cerita di dalam Alkitab, para pria yang memiliki istri lebih dari satu. Apa yang terjadi? Rumah tangga mereka kebanyakan berantakan. Rumah tangga mereka tidak akur dan lain-lain terjadi. Saat kita membaca itu, apakah kita akan katakan, Tuhan, tapi itu kan mereka, saya bolehlah coba. Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk kita. Apakah kita akan melanggar perintahnya? Di saat Tuhan katakan, jangan makan binatang yang haram. Karena kenapa? Karena binatang yang haram akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Karena binatang-binatang yang haram tidak diciptakan untuk dimakan. Tapi apabila kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan, Tuhan katakan hal yang sama kepada bangsa Israel. Biarkanlah mereka lakukan itu. Padahal di dalam hati Tuhan dia sangat bersedih. Dia sangat sedih apabila kita tidak mau menuruti firman-Nya. Dia sangat sedih apabila kita tidak mau melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan melakukan hal yang sama seperti bangsa Israel, di mana mereka menghendaki raja yang lain? Mereka inginkan raja dari bangsa mereka sendiri. Mereka tidak inginkan Tuhan menjadi raja atas bangsa mereka. Bagaimana dengan kita? Mari kita perhatikan lagi cerita selanjutnya.
Lalu setelah itu Tuhan memberitahukan kepada Samuel hal-hal apa saja yang harus bangsa Israel berikan apabila mereka menghendaki raja dari manusia. Kita baca. Di ayat yang ke-11 dikatakan, inilah hak-hak dari raja. Kita baca. Hak raja adalah anak laki-laki akan diambil dan dipekerjakan pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas-perkakas keretanya akan dibuat mereka. Ayat yang ke-13. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Jadi bisa kita lihat, sampai ayat yang ke-19 diceritakan tentang apa saja hak-hak dari raja. Seorang raja berhak untuk memiliki budak, memiliki pesuruh, memiliki juru campur makanan sendiri, ya kan? Memiliki pengawal pribadi, dan semuanya itu akan diambil dari bangsa Israel. Sangat berbeda dengan pemerintahan dari Tuhan, di mana Tuhan tidak menghendaki hal-hal semacam itu. Tuhan hanya menghendaki penurutan kita dengan penuh kepada seluruh firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Setelah bangsa Israel mendengar akan hal ini yang harus mereka korbankan agar mereka dapat memiliki seorang raja dari bangsanya. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-21? Di ayat yang ke-19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Lalu di ayat yang ke-21 dikatakan, Samuel mendengar serta perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Di saat kita menuntut sesuatu yang sebetulnya tidak baik kepada Tuhan, seringkali Tuhan tidak bisa mengatakan tidak. Tuhan akan memberikan itu. Tetapi kita harus mengetahui, resiko dari pilihan kita harus kita tanggung. Sama seperti resiko yang telah dibacakan tadi. Resiko apabila mereka memilih raja atas pendapat mereka sendiri. Raja dari bangsa mereka sendiri. Resikonya adalah ada sesuatu yang harus mereka korbankan. Di saat kita mengetahui apa yang sehat, apa yang baik dalam tubuh kita. Di saat kita tahu, di saat kita membaca firman Tuhan, itu baik bagi kita. Tapi apabila kita tidak mau melakukannya, ada resiko yang harus diambil. Pikiran-pikiran akan menjadi tumpul dan lain-lain. Saat ini pertanyaannya dan pilihannya terletak pada kita. Pilihan yang mana yang akan kita ambil? Apakah kita akan memilih untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati? Atau kita akan memilih untuk melakukan kehendak kita sendiri? Melakukan apa yang kita inginkan sesuai dengan pikiran dan pilihan kita. Pilihannya terletak kepada kita. Marilah kita mengambil komitmen pada hari ini untuk melakukan yang terbaik, untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Karena kita percaya, di saat kita melakukan kehendak Tuhan, hal yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Berbeda di saat kita melakukan kehendak kita pribadi. Sama seperti yang terjadi di saat bangsa Israel memilih raja atas pikiran dan pendapat mereka. Kita tahu apa yang terjadi. Raja yang mereka pilih adalah raja yang terbaik di dalam pandangan manusia. Saul, raja yang pertama. Apa yang terjadi di atas pemimpinan dari Raja Saul? Wah, bangsa itu mulai terpecah belah. Hal-hal buruk mulai terjadi. Bahkan di saat semakin banyak raja yang berikutnya, bangsa Israel bahkan terpecah belah. Sehingga mereka akan dibawa ke dalam penjajahan dari bangsa yang lain. Kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Oleh karena mereka memilih untuk melakukan kehendak mereka sendiri. Pilihan hari ini ada di hadapan kita. Apakah kita akan melakukan kehendak Tuhan dengan segenap hati sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman-Nya? Atau kita akan melakukan kehendak kita sendiri? Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah menunjukkan kepada kami rencana-Mu.
rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini kami mengambil komitmen dan pilihan untuk mengikut Engkau sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.